Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi. Saya dari kelompok 2, Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal yang kedua untuk program deployment. Soalnya, buatlah program segitiga Pascal n input dalam satu program menggunakan pernyataan kondisi, dua function, satu main, berulangan, dan rekursi. Jadi, langkah yang pertama, kita buat terlebih dahulu struktur umum dari C++.
program C++ nya. Pertama ada input dua string untuk memesan sintaksi yang siap dan lambat. Lalu using namespace std untuk menggunakan fungsi C++ tanpa menulis std. Lalu kita ke fungsi inmain terlebih dahulu, karena fungsi inmain merupakan fungsi utama dari program. Dan di sini ada kurung pelawar buka untuk memulai program. Lalu kita mendeklarasikan variabel x dengan tipe data integer. Lalu cout masukkan jumlah baris segitiga Pascal, di mana cout ini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah baris segitiga Pascal. Lalu sinx yang dimana sinx ini artinya menerima input dari si pengguna. Setelah itu kita akan melakukan cetak segitiga Pascal, artinya kita akan kembali lagi yang ke atas, yaitu menggunakan function in kombinasi in x dan in y, mendeklarasikan variabel x dan y dengan tipe data integer. Lalu kita memeriksa apakah y sama dengan 0 atau y sama dengan x. Jika y akan cetak 1, jika tidak akan melakukan perhitungan kombinasi x min 1, y min 1 ditambah kombinasi x min 1, y. Lalu tutup kondisi else dan tutup kondisi function. Lalu kita kembali lagi ke bawah, ya, dan mengecek apakah x sama dengan 0. Jika iya, maka akan cetak jumlah baris baru lebih besar dari 0. Lalu kita lagi kembali lagi ke atas, yaitu void. Sebelum ke if ini kita ke void dulu. Void yaitu cetak segitiga Pascal dengan mendeklarasikan variabel n dengan tipe data ini, dengan tipe data void. Lalu kita melakukan ulangan pertama, yaitu in y sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Lalu kita melakukan perulangan kedua, yaitu y sama dengan 0, j kurang dari n min 1 dikurang 1, j plus plus. Setelah melakukan perulangan kedua ini, kita akan mencetak spasi. Lalu tutup perulangan kedua. Setelah itu kita melakukan perulangan untuk ketiga, yaitu perulangan ini j sama dengan 0, j kurang dari n, j plus plus. Setelah melakukan perulangan ini, kita akan cetak kombinasi dari variabel i dan j dan cetak spasi. Setelah itu tutup perulangan yang ketiga. Lalu cout and cetak baris baru. Lalu tutup perulangan yang pertama dan tutup function Setelah itu tutup void. Setelah itu kita kembali lagi ke bawah, kita mengecek apakah if x sama dengan 0. Jika iya, akan cetak jumlah baris harus lebih besar dari 0 dan cetak baris baru. Lalu jika tidak, akan mencetak segitiga Pascal terhadap variabel x. Lalu tutup kondisi else, lalu return ini untuk menandakan bahwa program akan kembali ke nol atau kembali lagi yang ke awal. Lalu di sini ada tutup pelawar buka untuk menandakan bahwa program telah selesai atau berakhir. Coba kita run. Kita masukkan jumlah baris segitiga Pascalnya misalnya 7, maka outputnya akan seperti ini. Lalu di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya. Jadi di sini ada flowchart untuk fungsi kombinasi. Pertama start, lalu kita menginput x dan y, lalu kita memeriksa apakah y sama dengan 0 atau y sama dengan x. Jika iya akan cetak 1, jika tidak akan melakukan proses perhitungan kombinasi x min 1, y min 1 ditambah kombinasi x min 1 dengan y. Lalu jika ia benar, langsung ke n. Jika ia salah, jika ia benar
cetak spasi ini, kita akan mencetak J++ dan akan kembali ke J perulangan J. Lalu dari situ kita akan melakukan perulangan lagi, yaitu J dengan 0 dari 0 sampai ke J. Lalu kita cetak kombinasi dari terhadap variabel I dan J. Lalu cetak baris baru, yaitu M line. Dari M line kita akan cetak J++ lagi. Lalu kita akan kembali ke perulangan J. Lalu dari perulangan J ini kita akan mencetak B++ dan B++ ini akan kembali ke perulangan I dan lalu berakhir untuk B++ itu jika perulangan itu sudah salah. Lalu di sini ada fungsi main itu start lalu input x, lalu x kurang dari sama dengan 0. Lalu jika iya akan cetak baris harus lebih dari 0 dan cetak n line. Jika tidak akan mencetak segitiga Pascal pada variabel x. Jika iya benar dia langsung ke N. Jika dia salah dia akan cetak segitiga Pascal. Sekian video yang saya buat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.